terbuat dari gandum. Makanan yang terbuat gandum yang dilembutkan kemudian dicampur dengan air. Kemudian dicampur dengan air, kemudian diaduk, kemudian menjadi kayak adonan. Itu makanan, salah satu makanan kesukaan Rasulullah SAW. Dibuat dari apa? Dari gandum. Kadang juga dicampur dengan kurma. Jadi intinya Rasulullah SAW mensegerakan berbuka. Jadi Inzil, kamu turun, silakan aduk sawit tersebut, makanan yang terbuat dari gandum. Kemudian ada yang menjawab, faqala ya Rasulullah, lau amsayta, kalau ya Rasulullah, lau amsayta qala inzil fasdahlana, kata seorang sebagian kaum atau sahabat yang berada sama Rasulullah, ya Rasulullah, biarkan nanti rada malam sedikit, maksudnya kita tunggu. Kata Rasulullah, tidak, turun aduk atau adonan yang namanya sawik dari gandum tersebut. Kamu bikin adonan buat kita. Qala inna 'alaika naharon. Di sini katakan apa? Masih terang, masih kelihatan terang. Makanya dikatakan ya rasyiddatud daw min shiddatil fadhanna anna syam. Karena masih ada, biasanya kan kalau masuk maghrib matahari terbenam masih kelihatan apa? Masih kelihatan cahayanya, tapi matahari sudah terbenam. Nah, sangkanya itu belum berbuka, nanti sampai memang nggak kelihatan sama sekali. Kata Rasulullah, enggak, kamu turun faddahlana, bikin adonan sawit tersebut. Faqala fanazal fajadahalahum, kemudian turunlah sebagian kaum tersebut mengaduk sawik, bikin makanan yang namanya sawik. Fajadahalahum fasyariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah meminum dari air sawit tersebut. Karena ketika dicampur air, kadang masih ada airnya. Summa qol, atau di sana Rasulullah SAW ada air atau air kurma. Summa qol idza ra'aitumul laila, kalau kamu melihat malam, qad aqbala, sudah datang, maksudnya sudah mulai terbenam matahari. Terbenam matahari min hahuna, dari arah timur. Faqad aftarus shaim, maka orang berpuasa sudah berbuka, sudah harus berbuka. Wa asyara biyadihi qibalal masyriq, menunjukkan dari arah timur. Makanya kalau sudah masuk terbenam matahari, disunahkan segera berbuka. Walaupun ada sebagian ulama nunggu dulu sampai memang sudah terbenam sangat tidak kelihatan. Tetapi di sini dikatakan kalau sudah terbenam itu walaupun masih yara shiddatad daw min shiddati sahfadanna anna syamsa lam taghrub wa annaha qad ghataha jabalun aw nahwuhu. Nah, di sini walaupun kelihatan masih ada cahayanya, tetapi kata Rasulullah SAW itu sudah masuk waktunya waktu maghrib, maka segera berbuka. Kemudian hadis selanjutnya, wabihi ilahi rahimahullahu ta'ala wa an Salman bin Amir ad-Dabbi radhiyallahu ta'ala anhu as-sahabi radhiyallahu ta'ala anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa in lam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahur. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Dari sahabat Salman ibnu Amir Dabbi radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah SAW bersabda, idza aftara ahadukum, jika berbuka di antara kalian hendak berbuka, falyuftir ala tamrin, berbukalah menggunakan kurma. Itu kalau ada. Kalau ada kurma, dengan kurma. Kalau nggak ada, ya dengan apa saja. Yang penting berbuka. Kalau ada kurma, menggunakan kurma. Bahkan nanti ada riwayat dengan rutob. Kurma itu ada kurma rutob, ada kurma tamer. Kalau kurma rutob itu masih basah. Kalau tamer yang sudah kering. Kurma yang sudah kering itu dikatakan tamer dalam bahasa Arabnya. Tapi kalau kurma yang masih basah, mateng itu kemudian masih basah belum kering, itu dikatakan rutob. Dan diutamakan rutob dahulu, kenapa? Karena ada basahnya, basah biar seger, yang haus itu biar seger. Kemudian kalau tidak ada rutob, maka berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, dengan apa? Dengan kolak. Yang penting manis.
adanya kolak. Kalau nggak ada kolak ya dengan air putih. Yang penting berbuka dengan apa saja. Bukan berarti harus mencari kurma, enggak. Kalau memang ada, memang di negeri Arab yang ada dahulu dan sampai sekarang juga dengan kurma. Kita di Indonesia kalau nggak punya kurma ya nggak apa-apa, nggak harus capek-capek es campur. Nah, dengan es campur seger, ya, dengan es campur. Intinya berbuka. Maka di sini kata Rasulullah SAW, fa illam yajid, kalau tidak menemukan karena sulit kurma, fal yuftir ala ma'in, berbuka dengan air, fa innahu tahur. Cukup itu apa? Tahur, mensucikan, dan itu menyegarkan. Cukup. Intinya tidak harus dengan tamar. Kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada ya sudah tidak apa-apa. Karena intinya kata para ulama, faman aftara ala ma'in ma'a wujudit tamar, bahkan kalau berbuka dengan air walaupun di situ ada kurma, kemudian pengennya air, kata ulama bagaimana? Hasalalahu aslus sunnatul iftar, sudah mendapatkan sunnah berbuka. Intinya sunnah berbuka itu dengan apa aja, walaupun hanya dengan air. Ada air kurma, bosan dengan kurma baik, sudah bosan, pengennya air, pengennya es campur, ya nggak apa-apa, sudah mendapatkan sunnah berbuka. Intinya Rasulullah SAW tidak pernah mempersulit umatnya. Kalau ada tamar alhamdulillah, mau makan tamar silakan. Karena kan ada orang yang memang tidak suka kurma. Tidak suka kurma ya nggak apa-apa. Karena yang terpenting kita berbuka. Tidak harus dipaksakan, harus kurma. Iki sunnah. Kalau nggak makan kurma nggak dapat sunnah. Tidak. Sunnah itu berbuka. Kurma adalah makanan utamanya. Kalau tidak ada, karena tidak cocok ataupun tidak punya, apapun sudah mendapatkan pahala berbuka puasa. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ketujuh, wabihi ilahi rahimahullahu ta'ala, wa an Anasin radhiyallahu ta'ala qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabat, fa in lam takun rutabatun fatumairat, fa in lam takun tumairatun hasawatin min ma'in, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Di sini dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berbuka yuftir qabla ayyusalliya, sebelum sholat. Berbuka dengan apa? Ala rutobat, dengan kurma tadi, kurma yang masih basah. Jadi berbuka dengan rutob. Wa illam takun, kalau tidak ada rutobat, fatumairat, berbuka dengan kurma. Disunahkan berapa? Disunahkan 3. Disunahkan 3. Kalau tidak ada ya 1. Kalau nggak ada ya tadi menggunakan apa saja. Fa illam takun tumairat, kalau tidak punya rutob tadi, kurma yang basah atau kurma yang kering, kata Rasulullah SAW, hasawatin min ma, yaitu cukup berbuka dengan tegukan air, segelas air. Jadi Rasulullah memberikan keringanan, tidak wajib berbuka dengan kurma, tapi utama kalau ada. Kalau nggak ada dengan air. Kemudian di sini Imam Nawawi belum menyebutkan tambahan, yaitu apa yang harus kita ucapkan ketika berbuka puasa. Ditambahkan oleh syarihnya Imam Ibnu Alan dalam dari Farihin dalam sebuah hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza afṭar. Kalau Rasulullah SAW ketika berbuka, apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Doanya apa? Qal dhahabat dhama'u wabtallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Dalam riwayat yang lain, Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Biasanya yang dihafal ini, yang dihafal kita yang paling pendek. Allahumma lakasumtu, ditambahkan lagi dalam sebuah riwayat, wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Jadi ada riwayat Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Kalau enggak hafal doanya, niat isun buka puasa, itu cukup. Tapi kalau hafal lebih utama, dan ini doa dari Rasul. Allahumma lakasumtu, yang kita hafal, wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Kalau lebih utama lagi, hadis yang pertama tadi, dhahabat dhama'u, hilang rasa haus. Dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu, jadi tenggorokan ini sudah basah.
wasabatal ajru, insyaallah pahala sudah ditetapkan oleh Allah insyaallah. Jadi doa yang kedua, zahabat dhama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Ini doa dari Rasulullah SAW. Kalau nggak hafal, yang dihafal saja apapun. Yang penting kita niat berbuka. Kemudian bab selanjutnya beliau akan membahas tentang perintah orang yang berpuasa harus menjaga lisannya dari perbuatan atau perkataan yang tidak terpuji. Qala rahimahullahu taala babu amris shaimi bihifdzi lisanihi wa jawarihi 'anil mukhalafat. Jadi bab perintah kepada orang berpuasa tentang menjaga lisannya, menjaga anggotanya dari yang melanggar atau berbuat maksiat. Wal musyamatati wa nahwiha, juga mencela. Jadi ini hadis akan menjelaskan tentang perintah, sudah pernah dibahas di awal pertemuan, tapi ini akan diulangi oleh beliau bahwa kita sebagai seorang yang berpuasa dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk menjaga lisan dan juga anggota kita dari segala yang membatalkan selain makan dan minum. Makan dan minum itu perbuatan zohiri, yang zahir, yang nampak. Tapi ada perbuatan yang lain yang juga itu mungkin nampak, juga mungkin itu tertutup, seperti menggunjing, seperti bermaksiat sembunyi-sembunyi, dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama dalam bab ini, wa bihi ilaihi rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallam bersabda, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim, muttafaqun alaihi. Rasulullah SAW bersabda, idza kana yaumu shaumi ahadikum, jika di antara kita berpuasa, entah itu puasa Ramadan, entah itu puasa sunnah, semua berpuasa ketika lagi puasa, terkhusus dalam bulan Ramadan yang pahalanya dilipatkan gandakan. Fala yarfus, jangan berkata perkataan yang tidak terpuji. Wala yaskhab, jangan teriak, jangan ngajak ribut, jangan ngajak ribut orang. Fa in sabahu ahadun, kalau kita udah ngajak ribut, udah nggak berbuat perkataan yang tidak terpuji, tapi kok ada yang hina kita, apa yang harus kita lakukan? Ada yang menghina, ada yang ngajak ribut, ada yang ngajak bulat. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu, yaitu ngajak berkelahi. Falyaqul, maka kata Rasulullah, kamu katakan inni shaim, saya lagi puasa. Dalam riwayat inni mru'un shaim, saya lagi puasa. Makanya kalau ada orang ngajak menggunjing atau mengajak berkelahi, katakan, enggak, saya sedang puasa, kita lagi puasa. Aja ngajak-ngajak kita sing dibeli, kata Raja Ruang Cirebon. Aja ngajak-ngajak yang tidak, saya lagi berpuasa. Sampai sekarang pun di Arab, di Mesir, di mana kalau lagi puasa kemudian ngajak ribut, ana shaim, saya puasa, sudah selesai. Bahkan di Mesir sendiri, kalau hari-hari nggak puasa, kalau ribut itu lama, setengah jam, kadang sejam. Tapi kalau di puasa selesai, ma'lish, maksudnya minta maaf, udah selesai. Karena tahu keutamaan bulan puasa. Bahkan terkadang ada kebaikan yang selalu diucapkan orang Mesir. Kalau orang lagi berkelahi, ada salah satu orangnya mengatakan, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Maksudnya apa? Bersalawat kepada Rasul, untuk menghindar, karena orang ketika marah itu hawa nafsu itu sedang naik. Nah, ketika mengucapkan salawat akan turun, akan hilang hawa nafsu. Makanya kalau lagi ribut, sallu ala nabi, sallu ala tauhidullah. Maksudnya apa? Katakan la ilaha illallah, agar setan itu lari. Karena itu sedang dalam bisikan setan untuk marah. Dan dalam sebuah hadis, la taghdab, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ausini. Ya Rasul, wahai Rasul, nasihati saya. Kata Rasulullah, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Diulang 3 kali. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kemudian kata Rasulullah, falakal jannah, bagimu surga. Kenapa kok
Jangan marah, karena marah itu bisa menyebabkan segalanya. Orang kalau marah, pikiran tidak tenang, bisa ngelakuin apa aja. Nah, kata Rasulullah, jangan marah bagi musuh surga. Seperti itu. Jadi menahan marah terkhusus dalam bulan Ramadan. Kemudian hadis selanjutnya, yang kedua dalam bab perintah di sini, wabihi ilahi rahimahullahu taala wa anhu qol, dari sahabat Abu Hurairah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, di sini berbohong, perbuatan yang tidak terpuji, perkataan yang tidak terpuji, wal 'amala bihi, melakukan hal-hal yang maksiat, falaysa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, Allah tidak butuh kamu meninggalkan puasa, minum dan makan. Maksudnya meninggalkan minum dan makan. Maksudnya Allah tidak butuh puasa kita, tidak butuh puasa kamu. Kalau kamu puasa masih tetap menghina, masih tetap berbuat maksiat. Kemudian apa maknanya? Apakah kalau kita berbuat maksiat atau kita melakukan perkataan yang tidak terpuji kemudian berbuka puasa? Enggak. Tetap wajib, kata ulama, kamu tetap berpuasa, tidak boleh berbuka. Kalau berbuka dosa, tetapi pahala kamu tidak diterima oleh Allah. Jadi puasanya tetap wajib, pahalanya nggak dapat. Karena apa? Karena ketika puasa tetap berbuat maksiat, entah itu dari perkataan atau pada perbuatan. Makanya di sini yang dimaksud adalah puasanya tidak diterima. Percuma capek-capek sudah puasa, sudah nahan lapar dan haus, tetapi amal ibadah tidak diterima. Tapi boleh berbuka? Tidak boleh. Berbuka dosa. Ya, berbuka dosa, bahkan dosanya bisa dua. Dosa dari berbuka puasa dan nanti harus diqodho. Yang kedua adalah dosa dari mengatakan atau berbuat sesuatu yang tidak terpuji. Makanya orang yang berpuasa harus menjaga perkataan, karena tidak diartikan puasa itu hanya al-imsak. Jadi menjaga dari segala yang membatalkan min aklin wa syurbin saja, tidak, tetapi min kulli jami'il muftirat. Kata para ulama, apa muftiratnya selain makan dan minum? Yaitu adalah perkataan atau perbuatan yang tidak terpuji. Bahkan ada pendapat ulama batal puasanya, tapi tidak boleh. Puasanya sudah batal, kemudian tidak boleh makan. Makanya puasa itu ada tingkatannya. Ada yang puasa minum dan makan saja. Ada yang puasa minum dan makan juga dari perbuatan yang tidak terpuji, entah itu perkataan. Ada juga puasa yang memang dia tidak disibukkan dengan hal duniawi, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada istilah, ada puasa awam, orang awam, ada puasa khawas, orang khusus, ada puasa khawasul khawas, yang khusus, lebih khusus lagi. Dia di dalam bulan puasa atau ketika puasa hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nah, ini perintah agar orang-orang yang berpuasa tetap menjalankan puasa dan tetap menjaga lisan, tangan, mata, dan semua kaki dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Kemudian bab yang terakhir di dalam pertemuan ini, beliau akan membahas tentang babun fi masail minas saum, permasalahan-permasalahan tentang puasa. Salah satunya, apa hukum orang yang makan ketika bulan Ramadan atau puasa dia lupa. Di sini beliau akan menjelaskan. Qala rahimahullahu taala babun fi masail minas saum wa bihi ilai rahimahullahu taala qala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza nasiya ahadukum fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza nasiya ahadukum," jika di antara kalian lupa,
ketika bulan puasa. Fa'akala au syariba, makan, kemudian minum. Falyutimma saumahu, maka dilanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqa, karena sesungguhnya Allah lah yang memberi dia makan dan minum, tapi tidak disengaja. Oh, pura-pura lupa, istilah enda-enda beli kelingan. Enggak boleh pura-pura lupa, kita udah kelingan di puasa, padahal mah ingat, tapi pura-pura beli kelingan. Bahkan misalnya dijedotin, kepalanya dibenturin, dijedotin ning tembok baru beli kelingan. Nah, ini beli kena sengaja, tidak boleh sengaja dijedotin agar lupa. Maksudnya apa? Maksudnya yang memang beneran lupa, bukan sengaja lupakan. Kalau sengaja dilupakan ya nggak boleh, itu sudah batal dan wajib qada. Kemudian kalau kita sedang berpuasa lupa makan, sudah makan, masih nyangkut sisa setengah, misalkan tempe, baru di tengah-tengah ujung dilanjutkan atau dilepas, nanggung iki, nanggung kurang, nggak boleh. Jadi ad-darurah biqadriha. Jadi darurat itu dengan kadarnya. Sudah masuk sini udah, yang masih di mulut dikeluarin, nanggung, misning mulut, misning cangkem, ditelan dikit, eman, rasanya enak kayak ayam, nggak boleh. Jadi dikeluarkan langsung, gitu. Kemudian apa? Minum atau membersihkan mulut. Wah ini nanggung, minumnya durung, minum enggak. Jadi cepat ke kamar mandi atau ambil air, kumur-kumur, buang yang ada di mulut. Kumur-kumurnya jangan ditelen, wis nanggung mestinya. Nah itu. Jadi jangan disalahartikan, wis nanggung ki sepiring wis nyendok. Nah, eman mubazir. Wah, alasannya mubazir. Enggak boleh. Ini bukan mubazir, itu sengaja. Pakai alasan dalil mubazir. Bukannya mubazir itu temannya setan, ya. Bukan di sini tempatnya. Mubazir bukan di sini. Jadi kalau lupa ketika berpuasa, maka dikeluarkan yang tersisa, kemudian dilanjutkan puasanya. Karena itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan doa, ya Allah durung sahur, ya Allah semoga besok saya lupa. Nah, enggak boleh. Itu berdoa biar lupa. Tidak boleh. Bahkan ada seseorang sudah makan satu piring, ada di dalam dalam acara itu di Saudi kalau tidak salah itu, ada bertanya di TV kepada ulama, saya sudah makan, kayak saya kalau bahasanya sudah makan satu piring, sudah buah minum 3 liter, kemudian saya lupa. Ulamanya diam, nggak bisa menjawab. Karena apa? Ya wis mangan sepiring, buah wis minum 3 liter, terus ngomongnya kita lupa, ya kan bisa ya. Nah, itu dibuat. Itu pasti dibuat, tidak mungkin lupa sampai 1 piring kemudian 3 liter air minum. Nah, itu bukan lupa, itu sengaja dilupakan. Nah, jadi tidak seperti itu. Karena orang yang lupa itu pasti ketika makan dia langsung ingat. Udah kenyang baru bilang lupa. Bisa jadi sengaja dilupakan. Jadi seperti itu, tidak boleh. Yang boleh adalah memang sengaja, memang tidak sengaja lupa. Kemudian hadis selanjutnya, wa bihi ilai rahimahullah taala wa an Laqit bin Sabirah radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni 'anil wudu qala asbighil wudu wa khallili bainal asabi' wa balligh fil istinshaq illa an takuna sha'iman rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Di sini dari sahabat Laqit ibn Sabirah radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kasih tahu saya tentang bagaimana berwudu selain rukun-rukun yang sudah dijelaskan. Kata Rasulullah SAW, asbigil wudu, sempurnakan wudu. Maksudnya sempurnakan bagaimana? Ketika kita membasuh muka, kita lebihkan. Juga ketika membasuh tangan, kan sampai sikut sini, lebihkan sedikit. Kaki juga, ka'bain, 2 mata kaki dilebihkan sedikit, dan ini sempurna. Jadi jangan sampai ngepas, karena bisa jadi kalau ada satu titik yang mana tidak terusap atau tidak terbasuh, maka wudunya tidak sah. Maka dianjurkan untuk melebihkan sedikit. Itu asbigil wudu. Ini salah satu sunnah.
Wa khallil bainal asabi. Kemudian apa? Khallil bainal asabi. Jadi tangan airnya dimasukkan. Jadi itu khallil bainal asabi. Alirkan airnya di tangan agar kotoran atau yang tidak kena bisa kena. Wa balik fil istinsyaq. Kemudian dalam riwayat juga wa balik fil madmadah. Jadi menghirup air istinsyaq dan juga madmadah illa an takuna shaiman, kecuali saum. Kalau tidak saum boleh hirup kemudian kumur-kumur, tapi kalau puasa jangan. Cukup dibasuh atau kumur-kumur sedikit. Pak ini mumpung puasa mancing. Yang ada masuk. Jadi tidak boleh hirup sampai masuk, itu bisa membatalkan. Kalau bukan puasa silakan ketika istinsyaq atau madmadah itu disempurnakan, dikumur-kumur, kemudian dimasukkan hidungnya, dikeluarkan lagi. Itu sunnahnya. Tetapi kalau puasa jangan. Cukup dibasuh, cukup dikumur. Paham? Tapi jangan ditelan. Karena yang mengetahui ditelan atau tidak ya kita dengan Allah. Dan ini salah satunya keutamaan puasa, bahwa Allah lah yang akan memberikan pahala. Wa ana ajzi bihi. Kata Allah, as-saum li. Puasa bagi saya, wa ana ajzi bihi. Karena siapa yang tahu ketika kumur-kumur ditelan lumayan seger. Lah pasti ngeru. Enggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah dan kita. Makanya puasa ini adalah ibadah yang paling utama, yang jarang bahkan tidak mungkin atau sulit dimasuki sifat riya. Karena yang hanya mengetahui puasa itu kita dengan Allah. Salat nampak, salat banyak biar dikatakan ahli ibadah, zakat banyak biar dikatakan ahli zakat, haji banyak biar dikatakan pakaji, ngaji ini loro, biar dikatakan enggak. Jadi yang tidak nampak adalah apa? Yang tidak nampak adalah puasa. Ibadah lain nampak. Ibadah lain perlu apa? Perlu latihan. Jadi bukan berarti tidak boleh haji 2 kali, umroh 3 kali, sedekah banyak, enggak. Harus tetap menjaga hati, dijaga hatinya. Ikhlas bersedekah, haji, umroh, ibadah karena Allah, tidak karena ingin dilihat orang. Wah, iki anak calon ke. Nah, misalnya sing durung kawin, sholatnya Allahu Akbar, saking khusyuknya bari dilihat mertuane, atau sudah nikah bari diuji mertuane, Allahu Akbar, mani khusyuk ditarik, Allah mani suwe-suwe pisan, mani ditarik, ngajinya dipaksa-paksa, enggak, karena mengaji pun tidak boleh dibuat-buat, min ghairi takallufin wala ta'assuf. Ngaji yang ngaji, jangan a'udzubillahi minasyaitonir yang ada salah. Biar kelihatan orang. Kemudian ibadah lama. Padahal iki kapan lu ya pengen pragat salatnya. Karena pengen dilihat. Ada ketuanya, ada misalkan kepala sekolah, ada manajernya, bos. Bari kelihatan doane suwe padahal mah doa. Ngangkat tangan baik. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh ibadah riya, tapi ibadah ikhlas lillah. Apapun ibadahnya. Dan puasa yang paling sulit dimasuki riya. Kemudian di sini, jadi disunahkan istinsyaq atau madmadah melebihi, maksudnya disempurnakan dengan memasukkan, tapi kalau tidak puasa, kalau puasa tidak. Hadis yang selanjutnya yang ketiga, wa bihi ilai rahimahullahu taala wa an Aisyah radhiyallahu taala qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahli summa yaghtasil wa yasub. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikul fajru wa huwa junub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan junub kemudian terbitlah fajar. Kalau kita dalam keadaan junub kemudian terbit fajar, apa yang harus kita lakukan? Wa junubun min ali summa yaghtasil wa yasum. Jadi kalau kita junub kemudian masuk waktunya fajar, atau junub kemudian sahur dulu atau mandi dulu, sahur dulu atau mandi dulu. Dari hadis ini para ulama mengambil istinbat, mengambil kesimpulan bahwa sahur dulu baru mandi. Jadi ketika junub jangan mandi dulu, hilang sahurnya. Jadi mandi atau sahur dulu baru
mandi. Makanya dianjurkan seketika berhubungan atau ketika junub mandi dulu baru tidur. Tetapi kalau udah capek ya tidur tidak apa-apa, bangun langsung sahur. Karena puasa sah walaupun dalam keadaan junub. Tetapi yang tidak sah apa? Yang tidak sah adalah sholatnya. Karena belum toharo, yaitu belum mandi besar. Jadi mandi besar sah untuk beribadah, sholat dan yang lainnya. Tapi puasa tidak disyaratkan harus dalam keadaan suci. Makanya kalau junub sahur dulu, setelah sahur baru mandi. Jangan nanti disalah dipahami mandi dulu ketinggalan sahur. Yang ada azan belum sahur. Jadi dikata Rasulullah SAW, yudrikul fajr wa huwa junubun min ahlihi summa yaktasil wa yusum. Jadi masuk fajar beliau dalam keadaan junub. Puasanya sah nggak? Sah. Ketika fajar beliau masih dalam keadaan junub. Kemudian beliau mandi, kemudian melanjutkan puasanya. Jadi keadaan junub tidak apa-apa, puasa tetap sah. Tapi setelah selesai makan sahur dan segalanya, cepat bersuci, mandi wajib karena akan sholat subuh sunnah dan sholat subuh seperti itu. Kemudian hadis selanjutnya yang terakhir keempat, wa bihi ilaihi rahimahullahu taala wa an Aisyah wa ummi Salamah radhiyallahu anhuma qalata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min ghairi hulumin summa yasum. Dari Sayyidah Aisyah dan Ummi Salamah, keduanya istri Rasulullah SAW, berkata, Rasulullah SAW yusbih junuban, maksudnya masuk waktu subuh dan beliau masih dalam keadaan junub. Tetapi junub beliau min ghairi hulumin, tidak karena mimpi basah. Karena mimpi basah itu disebabkan biasanya karena berpikiran, ketika malamnya berpikiran sesuatu yang tidak baik atau karena syaitan. Rasulullah SAW terlindung dari itu semua, dari berpikiran atau dari gangguan syaitan. Tapi kalau kita bisa jadi karena mimpi basah, karena mikirin sesuatu. Tapi Rasulullah tidak, karena kata ulama mimpi itu atau ihtilam mimpi basah nau'an, bisa terjadi dua hal. Animtila'il badan, ada mimpi basah karena capek. Biasanya orang capek itu terjadi mimpi basah. Dan kalau karena capek ini mungkin terjadi pada diri Rasulullah SAW. Ini jaiz kata ulama bagi para anbiya. Wa huwa likaunihi minal awarid basyariyah jaizun fi haqqi. Karena ini merupakan tabiat manusia. Biasanya kalau capek setelah bekerja, setelah bergadang, biasanya mimpi basah. Dan ini terjadi pada manusia biasa dan juga terjadi pada para anbiya. Tetapi yang kedua, mimpi yang kedua, antala ubisyaiton wa huwa mumtani'un alaihi kasairil anbiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajma'in. Nah, di sini kalau permainan setan atau gangguan setan ini tidak terjadi pada para anbiya, hanya terjadi pada manusia biasa. Karena Rasulullah SAW dan para anbiya adalah manusia istimewa. Perbedaannya dengan kita dalam surat Al-Kahfi, innama ana basyarum mislukum, jangan berhenti sampai situ. Kita sama manusia seperti kalian. Tetapi dilanjutkan kata Allah, innama ana basyarum mislukum yuha ilai, diberikan wahyu. Kita manusia dipakai wahyu dulu. Tidak dikasih wahyu. Kadang mimpi juga mimpi dikejar setan, dikejar utang. Kalau Rasul mendapatkan wahyu. Jadi jangan disamakan Rasul dengan kita. Memang sama-sama manusia. Kenapa hikmahnya Rasul dari manusia? Agar kita bisa mengikuti Rasul, kuduahnya dari manusia. Kalau dari bangsa malaikat tidak akan kuat. Maka Rasul dari bangsa manusia. Tetapi Rasul diberikan wahyu. Kita tidak diberikan wahyu. Makanya biasanya ibu-ibu pujian basyarun laisa kal basyari. Jadi Rasul manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Karena Rasul mendapatkan wahyu dan dijaga maksum dari Allah. Kalau ulama atau aulia solehin, para wali itu mahfuz,
dijaga. Memungkinkan terjadi perbuatan yang tidak terpuji atau maksiat, mungkin kesalahan, tapi Rasul maksum, terjaga oleh Allah dari perbuatan maksiat, entah itu dosa kecil ataupun dosa besar. Jadi kalau Rasul maksum, kalau para aulia solihin atau orang-orang biasa itu mahfud, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi seperti itu, kita sama-sama semoga bisa meneladani Rasulullah SAW, dan semoga kita dianggap, diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad, dan nanti di akhirat mendapat syafaatnya. Semua yang kita pelajari kita niatkan untuk mengamalkan, karena innamal a'malu binniyat. Kalau kita belum mampu, tetapi dengan niat kita sudah mendapatkan pahala. Jadi yang terpenting, kata Maulana Syekh Fathi, ilmu itu mudah. Al-ilmu amruhu maisur. Ilmu itu perkaranya mudah. Al-muhim wal amal. Yang terpenting adalah amal. Semoga kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan diberikan kesehatan, kemudahan dalam menjalani ibadah Ramadan sampai sempurna nanti. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, dimudahkan rizkinya, diberikan keluangan dalam rizkinya, dibayari segala hutang-hutangnya, diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala urusannya, kita semuanya dan semua umat Nabi Muhammad SAW. Hadza wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.